saya konfirmasi sekali lagi nih, Anda betulkah Anda seorang Muslim? Insya Allah Muslim. Di KTP Muslim ya? Ya, KTP sih Muslim. Oke, sudah tahu berita ini Bang? Bagaimana ada seorang wanita ya, dia berseru gitu, meneriakkan di forum-forum di internasional itu di Jerman ya kejadiannya. Dia mengatakan bahwa Islam agama damai itu cuman mitos. Cuman cerita dongeng-dongeng belaka, cuman isapan jempol yang terus-menerus dicekokin kepada kalian. Tapi kenyataannya Islam malah bikin rusuh aja. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Silakan. Kalau berita ini sih sebenarnya saya baru dengar di sini gitu. Ya mungkin itu pasti benar lah. Benar, orang yang memberitakan itu nggak bohong. Nggak bohong. Anda Muslim ya? Anda mengakui itu ya? Ya, mengakui sih. Banyak orang Muslim juga sebenarnya yang kurang setuju dengan adanya beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia kan. Iya, artinya gini Bang, maksud saya begini. Tolonglah dihentikan slogan-slogan bohong bahwa Islam itu agama damai, Bang. Enggak, sebenarnya kalau saya pikir sih pemerintah mesti turun tangan untuk itu gitu loh. Harusnya begitu. Makanya saya sudah bilang, BNPT ini kan sebuah badan yang menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini. Badan Penanggulangan Telol, ya kan? Nah, saya sudah bikin satu video khusus untuk BNPT. Tolong itu hadis-hadis yang bikin orang Islam jadi beringas itu dihapusin. Karena Anda percuma, Anda tangkep-tangkepin itu. Besok tangkep si Udin, besok tangkep Mahmud, besok tangkep si ini. Besok muncul lagi masalahnya. Itu sumbernya ada di hadis itu. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu, gitu loh. Makanya BNPT ini aduh. BNPT, gimana kami orang-orang minoritas ini, kaum-kaum yang minoritas ini mau ke gereja dengan tenang? Gimana kami selalu was-was ke gereja, nanti takut bom meletus. Gimana? BNPT, sekali lagi saya bilang, BNPT jangan potong daunnya, akarnya itu dicabut. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu. Hadisnya, mau saya tunjukin hadis-hadisnya? Nggak usah bang. Saya juga nggak terlalu banyak belajar hadis sebenarnya. Cuman saya sering nontonnya di TV ini sebenarnya pengen ngelihat orang Islam yang benar-benar bisa ngebantah edis TV gitu loh. Gak ada yang bisa bantah bang, gak ada yang bisa bantah. Justru gini bang, ini tentu sih. Bang, ya? Cuman pengen lihat aja, masa nggak ada sih orang sebanyak bang. Itu? Gak ada. Seandainya bang, para pemuka Islam yang hebat-hebat datang ke sini, saya khawatir umat Islam akan kecewa karena dia akan mengiyakan bang, karena dia akan mengiyakan omongan saya, gitu loh. Karena ada semua yang gitu. Dalilnya semua tertulis di dalam hadis. Contoh, kalau Anda ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, jangan mengucapkan salam kepada mereka, tapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Coba bahaya nggak itu hadis itu? Kalau dijalankan. Ya, orang Islam kan tidak mau menjalankan itu bang. Makanya bang, ketika orang Islam tidak menjalankan agama Islam, wah damai sejahtera bang. Damai sejahtera bumi kita. Ketika orang Islam nggak mengajarkan agama Islam. Tapi kalau agama Islam diajarin bang, diterapkan. Ketemu orang Yahudi dan Nasrani, pepet ke jalan yang sempit. Desak mereka ke jalan yang sempit. Itulah kerjaan orang. Apa nggak bahaya hadis kayak begitu bang? Coba. Terus, sebentar. Terus orang-orang Islam, bang, orang-orang Islam yang sejati itu sangat merindukan yang namanya yaumil akhir. Mereka sangat merindukan itu. Nah, di dalam hadis dibilang, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian orang-orang Muslim memerangi orang-orang Wahyudi. Itu bang, para syuhada itu yang sangat merindukan itu bang. Mereka akhirnya memerangi orang Wahyudi.
karena mereka nih, saya tunjukkan nih bang ya. Ini hadis-hadis itu bang, isinya sangat-sangat bahaya bang. Kalau misalnya kita ini ya, nih misalnya ya, nih perhatikan ya bang ya. Ya. Saya tampilkan hadisnya di layar. Nih, saya tampilkan ya. Saya balik kamera saya sebentar. Ada suara agak sedikit menggaung, Bang. Agak menggaung suara. Oh iya. Apa itu, Bang? Udah. Oke, saya tampilkan ya hadisnya ya nih. Saya balik dulu, saya hilangkan dulu ya ini saya, efek saya sebentar. Nih, teman-teman ya, perhatikan nih teman-teman. Nih. Oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai kaum muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi. Mari dan bunuhlah dia, kecuali pohon-pohon korkot, sebab pohon korkot adalah pohon orang Wahyudi. Nah, bayangin. Jadi batu, ya kan, pohon ngomong nanti sama orang muslim, kecuali pohon korkot. Nah, karena pohon korkot punyanya orang Wahyudi. Orang-orang syuhada bang, syuhada bang, ya orang-orang yang pengen sangat merindukan, ya kan, kiamat terjadi, ya kan, mereka ini akhirnya diperangi Wahyudi bang. Jadi jangan bilang nggak ada dalilnya bang, ada dalilnya semua. Mau yang lain lagi? Mau yang lain? Bagaimana? Ini yang sangat bahaya. Ini langsung Muhammad sendiri bang, ini bang. Nih, ini langsung Muhammad nih. Perhatikan. Ya, saya tampilkan Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ngeri nggak bang? Ini Muhammad sendiri. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, hati-hati harta. Saya mau nanya nih, kemarin kan ada topik bahwa Al-Quran adalah menjiplak Bible ya? Udah kemarin bang, hari ini kan Iya temanya. kan, saya mau nanya itu kemarin. Iya, mau nanya doang tentang yang kemarin itu. Boleh, nanti itu tema selanjutnya bang ya. Nah, pertanyaannya apakah indikasi untuk Bible itu menjiplak ke kitab sebelumnya tuh gimana? Gini bang, saya ini adalah pengkaji Bible dan pengkaji Quran. Nah, ketika saya baca kedua kitab tersebut sampai selesai, sampai habis kitab itu, dan bukan sekali bang, saya membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas ke Al-Fatihah, itu lebih dari 100 kali bang. Kalau Anda mau cari tahu siapa orang yang paling mengerti Al-Quran, saya orangnya bang. Saya bukan mau menyombongkan diri bang, saya orangnya orang yang paling mengerti Al-Quran. Nah, Saya juga beberapa kali baca Injil. Kayaknya ada keraguan juga di situ gitu. Terus saya baca Al-Quran juga dikit-dikit ya. gitu. Di dalam Al-Quran banyak didapati catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang isinya itu sangat-sangat pasti dijiplak dari Bible. Tetapi penulis Quran itu membuatnya dalam bentuk syair. Makanya kalau kita baca Quran itu selalu saja akhirannya itu berbentuk sajak bang. A atau AB. Selalu Al-Quran begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Im. Akhirannya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. In. Ar-Rahmanirrahim. In. Jadi in gitu. Nah, ada sebuah narasi di dalam Bible bagaimana malaikat Gabriel datang menemui Maria, ya kan? Kemudian terjadi tanya jawab antara malaikat Gabriel dengan Maria. Nah, itu diambil oleh Al-Quran, tapi dibikin jadi sajak begitu. Itu kemarin saya juga udah denger sih tentang itu. Cuman saya juga pengen mempertanyakan. Dan banyak hal lagi, bang. Injil itu ada indikasi untuk apa namanya?
menjiplak dari kitab sebelumnya gitu, kayak Kitab apa? Taurat Yang atau Injil menjiplak kitab apa, Bang? ya mungkin kitab sebelumnya kayak Kitab apa? kitabnya Yahudi atau kan sebelum itu kan Yahudi kan sebelum Kristen datang kan. Bang, Injil itu kabar baik, itu asalnya juga dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Yesus bangsa Yahudi, murid-murid bangsa Yahudi. Karena Yesus mengatakan keselamatan itu datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Bukan berarti karena Tuhan pilih-pilih kasih, enggak, karena Abraham. Ya kan? Karena ketika Tuhan melihat dunia ini, semua orang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyelamatkan manusia melalui perantaraan satu orang yaitu Abraham. Dan dari keturunan Abraham itu nanti akan lahir seorang Mesias yang akan memberikan terang keselamatan kepada seluruh dunia. Dan bangsa-bangsa akan Tapi datang kenapa belajar banyak orang kepadanya. Yahudi yang ini, Bang, kenapa banyak orang Yahudi yang membenci Kristen? Ya banyak, Bang. Tapi yang jadi Kristen juga banyak. Karena apa? Karena mereka mengikuti alim ulamanya. Kebanyakan dari mereka mengikuti alim ulamanya. Seperti itu. Tetapi kan tidak semua. Belakangan ini sudah banyak, Bang. Bahkan sekarang sudah ada gerakan mesianik gitu. Orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kebenaran, sudah menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Seperti itu. Oke, Bang, kita kembali ke tema ya, Bang ya. Kembali Ya. ke tema. Oke, Bang. Intinya Ya udah, terima kasih, Bang. Intinya Anda setuju ya bahwa agama Islam memang sering bikin rusuh, ya betul? Ya, sementara emang harus diakuin itu, nggak boleh nggak di Indonesia seperti itu. Saya juga sebenarnya gini, satu lagi, memandang ini, saya juga mulai jadi bingung gitu. Sebenarnya fungsi agama di Indonesia itu bagaimana gitu nantinya? Baik, Gitu. ini Bang, Tapi ini itu mantap. nanti. Mantap. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus, Bang. Jadi saya sudah melewati fase-fase ini, Bang. Ya. Jadi saya sudah membaca banyak-banyak buku, ya misalnya sebagai agama, sebagai candu masyarakat, agama sebagai sumber konflik dan lain sebagainya. Di mana ada agama, di situ banyak konflik dan lain sebagainya. Makanya, Bang, Yesus tidak bawa agama, Bang. Yesus tidak membawa agama. Yesus itu membawa jalan kebenaran dan hidup. Apa yang diajarkan Yesus untuk mengasihi sesama manusia? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba, Bang. Bang, nggak usah lama-lama ya, Bang ya. Ini saya kasih tunjuk aja. Kenapa Anda itu wajib meninggalkan agama Islam? Nih, saya kasih Anda ayat yang bagus ya. Ini ya, Bang ya. Di dalam surat Al-Fat, ya Bang ya. Surat Al-Fat ayat ke-29. Saya tampilkan. Ini satu ayat yang kalau Anda pikirkan secara mendalam, tidak mungkin Anda masih Islam, Bang. Ya, kemana malah lari? Lari. Tapi saya salut dengan beliau ya, di mana dia mengakui bahwa memang agama Islam itu memang sering bikin rusuh begitu.